A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada. Sugeng Rahayu semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam keadaan bahagia bersama keluarga. Para murid, santri, para pemirsa, dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam hari ini, guru diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu, terutama kepada para murid dan santri. Barangkali kemarin guru tidak sempat memberikan sesuatu pemahaman yang lain juga. Guru pun juga disibukkan dengan kegiatan yang lagi mencangkul di sawah. Demikian juga informasi melalui video ini bagi para pemirsa yang sering mengikuti YouTube guru atau video guru memberikan sedikit informasi tentang guru. Aku adalah sebagai seorang petani, jadi barangkali pemirsa yang belum mengerti kondisi atau keadaan atau status keseharian guru adalah petani yang dipegang hanyalah pacul atau cangkul, dua adalah arit atau sabit. Jadi keseharian guru adalah di sawah, di ladang, dan sering juga tiap hari guru di sawah dan ladang adalah sebagai penggembala. Jadi artinya dalam bahasa Jawa, aku gurumu adalah sebagai wong angon, ya. Semoga dari pengalaman dan pembelajaran apa yang didapat oleh guru selama mendidik, menggembala aman, menggembala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, akan menjadikan berkah dan rahmat bagi siapapun yang menjalankan apa yang disampaikan guru. Baik, para murid dan santri, pada video ini guru membuat judul atau guru memberi judul tentang kata kekafiran, ya. Jangan ikuti kekafiran umat, judulnya video ini. Judulnya sangat bagus. Kalimat atau bahasa ini sangat linier, didengar miliaran manusia tentang kata kafir. Nanti diulas oleh guru, ya, agar tidak menjadikan manusia yang rugi, jangan sampai jadi umat rugi dalam kehidupan yang sebatas ini. Para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada, guru mengulas tentang kekafiran. Sebelum masuk ke ranah pemahaman atau pengertian tentang kekafiran, karena ini menerangkan tentang sifat dan sikap perilaku manusia. Karena sudah menerangkan sifat dan sikap manusia, manusia pastilah di zaman sekarang berada di dalam suatu keadaan disebutlah suatu negara. Terutama di negara kita, Republik Indonesia. Beberapa bulan kemarin, negara kita banyak hal fenomena. Ada fenomena ilmu spiritual diadu dengan ilmu logika. Di dalam struktur pemerintahan, para penegak hukum melakukan sesuatu hal yang sangat tidak terpuji. Bila ditarik kesimpulan dari pemahaman ini, artinya di negara Republik Indonesia, di kalangan bawah, di ranah sosial, lagi ada sesuatu. Di atas pemerintahan, lagi ada masalah. Artinya bila ditarik garis atas dan bawah, di kepalanya sudah error, sudah rusak,
di bawah sebagai tulang kaki, sebagai rakyat dan umat, menjadikan polemik saling hujat dan menghujat. Begitu indah negara kita. Seperti apa yang sudah diterangkan guru dan sudah difahamkan guru dan sudah dihitung oleh guru dan sudah diterangkan semua. Melalui video-video yang diterangkan, ada dengan judul "Masihkah Negaraku Ini Ada?" Coba dikaji lagi. Peradaban ke depan, tahun-tahun ke depan, politik negara Republik Indonesia sudah dijabarkan guru. Itu nanti akan terjadi sesuatu hal yang sangat besar, terutama ada dua peristiwa yang akan terjadi. Satu peristiwa yang tentang kenegaraan atau politik yang sangat fatal. Dua yang paling rawan adalah semoga pun juga tidak terjadi. Bila tidak terjadi, alhamdulillah, ada sesuatu peristiwa alam yang sangat dahsyat. Itulah yang paling pokok. Semoga tentang alam janganlah sampai terjadi. Kalau toh terjadi, bagaimana kita untuk menyelamatkan diri, keluarga kita menjadikan terselamatkan. Ini poin dari pemahaman tentang negara atau sekup yang besar. Sesuai dengan judul pada video ini, jangan menjadi manusia, jangan mengikuti kekafiran umat. Para murid, para santri, lihatlah sekarang, sadar atau tidak, bahwa di suatu negara yang katanya gemah ripah lojinawi, suatu negara warisan para dewa, negaranya hancur, manusianya rusak, politiknya terombang-ambing. Dari manakah asalnya? Kok bisa seperti itu? Dari pemahaman, dari sejarah sudah terbukti, faktanya sudah jelas bahwa tatkala manusia itu memahami sesuatu salah, pemikiran yang salah dijadikan perbuatan, rusaklah perbuatan itu. Tatkala perbuatan itu sudah menjadi kesalahan majemuk, menjadikan kesalahan universal, menjadi kesalahan yang global, rusaklah tempat itu yang disebut negara. Coba analisa, negara kita begitu rusak di atas sana, yang di bawah sudah Anda mengetahui. Mengapa bisa terjadi seperti itu, guru? Dari pemahaman orang-orang bijak sudah diterangkan sejak dulu dan sudah dituliskan bahwa sudah sering diucapkan oleh bangsa manusia itu sendiri. Suatu kerajaan atau suatu negara, tulang punggung yang paling kuat kalau sudah membahas negara, di situ ada kata ulama dan umarok. Nah, itu. Tatkala ulamanya sudah buta, umaroknya pasti gila. Inilah yang terjadi di negara Republik Indonesia. Dari keterangan yang lain sudah diterangkan bahwa kegilaan dari seluruh apa yang ada di negara kita. Kita yang di era sekarang, kita memahami konsep yang salah sejak kita sebelum lahir. Lihat, pelajari sejarah Islam, sejarah kehidupan yang sudah diterangkan guru melalui video yang lain. Nah, dari peristiwa kesalahan kurang lebih 1400 masa lampau, kesalahan dikatakan kebenaran, yang benar dikatakan kesalahan. Inilah faktanya. Ini nanti akan mengalami titik setak. Di dalam negara kita akan mengalami titik setak. Tatkala ada masalah yang besar, manusia itu nanti akan menyelesaikan permasalahan itu dengan hukum, tidak akan terselesaikan. Sama politik, kondisi rakyat, kondisi umat, kondisi sosial. Tatkala nanti ada permasalahan, ada silang pendapat, setiap manusia mengharapkan keadilan. Tidak akan terpenuhi karena ada pemahaman yang salah sejak kita belum lahir. Sedangkan kesalahan itu sudah diterangkan guru, kurang lebih sudah 1400 masa lampau. Para pemirsa, para murid, dengarkan baik-baik, guru selalu mengajarkan dan selalu menerangkan. Karena guru tahu banyak hal tentang kehidupan, tahu banyak tentang kehidupan setelah
alam dunia. Maka guru selalu mengajarkan, selalu menyampaikan. Sehingga kadang pola pikir dan pemahaman apa yang disampaikan guru kadang berseberangan dengan di era-era sekarang atau kitab-kitab yang ditulis orang-orang terdahulu. Itu harus dipahami dulu para murid dan santri. Para murid dan santri sudah ditetapkan dengan bahasa orang-orang terdahulu. Tatkala manusia itu dalam kekafiran, disitulah manusia itu akan mengalami kegelapan rohani. Kegelapan naluri, dia tidak akan pernah ada yang dikatakan penerangan. Sehingga hidupnya dalam kesusahan. Disitulah yang disebut dalam orang atau manusia dalam kekafiran. Dari kata kekafiran ini nanti diulas oleh guru agar para murid, para santri, juga para pemirsa semoga lebih mengerti tentang apa yang disebut tentang kekafiran. Sehingga nanti menjadikan hidup kita lebih damai, hidup kita lebih cerah. Sehingga kita dalam kehidupan kesehari dalam berkeluarga selalu dalam keadaan bisa nyaman. Baik para murid dan santri, dengan memahami kata kafir menjadikan kata kekafiran. Tatkala ada kafir, nanti ada kata yang disebut kufur. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena cara pembelajaran kitab yang salah kaprah, dan kitab sudah dibolak-balik oleh leluhur kita juga, sehingga manusia di era sekarang mendapatkan pemahaman yang tidak tepat, sehingga apa yang diimani, apa yang diyakini merusak hidupnya, merusak generasinya, merusak suatu tatanan yang ada menjadi rusak. Para murid dan santri, kalau kita sudah mengacu kepada yang disebut bahasa kafir. Bahasa kafir adalah mengacu kepada suatu kitab di agama kita, agama Islam. Di dalam agama Islam ada kata kafir, ini diulas ya. Sebelum masuk di ranah yang tepat atau dalam titik kafir, guru berbicara tentang global. Yang dimaksud global adalah satu contoh manusia meyakini bahwa kitab suci Al-Quran adalah sebagai wahyu. Nah ini nanti yang kita ulas, semoga banyak hal yang Anda akan lebih mengerti. Coba para murid dan santri juga para pemirsa dimanapun berada. Coba guru memberi statement pertanyaan, terangkan sesuai dengan kapasitas Anda, terangkan di diri Anda sendiri. Menurut Anda yang disebut wahyu itu apa? Cernak dulu bahasa ini. Yang disebut wahyu itu apa? Bisa dicerna. Tatkala para pemirsa salah memahami apa yang disebut wahyu, sehingga terjadinya sesuatu hal menjadi kerusakan yang dikatakan pikiran atau mindset atau pemahaman. Guru mengambil analisa rata-rata. Wahyu dikatakan sesuai dengan kata petunjuk. Di video yang lain sudah diterangkan oleh guru agar lebih jelas dan lebih paham. Coba dipahami apakah yang dimaksud petunjuk. Petunjuk adalah sesuatu informasi bagi manusia itu yang belum mengerti atau yang tidak tahu. Ya, itu harus dipahami. Lantas bagi manusia yang sudah tahu atau yang sudah mengerti, diberilah informasi. Apakah itu bisa dikatakan petunjuk? No, tidak. Itu bukan petunjuk. Ini harus kalian pahami. Tatkala sesuatu mengacu, merujuk kepada yang disebut petunjuk adalah sesuatu informasi yang diterima bagi manusia yang belum mendapatkan pengertian atau pengetahuan, itulah petunjuk. Petunjuk itu mempunyai sifat, mempunyai ciri-ciri. Petunjuk nomor satu bisa diterima oleh bagi yang membutuhkan petunjuk, artinya petunjuk itu mudah dipahami, mudah dimengerti. Itu rumus. Jadi suatu petunjuk
apapun itu mudah dimengerti, mudah dipahami, lebih memudahkan untuk perjalanan atau tujuan. Itu rumus. Kalau nyimpang dari itu artinya itu bukan petunjuk. Itu dipahami. Diterangkan lebih detail, suatu petunjuk, tatkala petunjuk itu mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah untuk dijalankan. Petunjuk yang tepat, petunjuk yang benar, petunjuk yang akurat, biasanya bergambar. Nah, itu. Sekarang bagi peradaban kehidupan di dunia, semua rata-rata manusia mengatakan mendapat petunjuk. Benarkah 3 syarat ini dipenuhi oleh yang Anda maksud sebagai petunjuk? Guru merujuk kepada pemahaman rata-rata dari peradaban yang berkembang. Satu contoh, manusia mengatakan kalau toh Al-Quran diyakini itu sebagai petunjuk, guru pun memahami apa yang dimaksud. Tapi karena pencernaan pemikiran yang salah, sehinggalah sesuatu yang benar menjadi salah. Satu contoh begini. Di dalam pendidikan kita sejak kecil diajarkan oleh guru. Petunjuk yang dimaksud Al-Quran itu rata-rata suatu petunjuk dari Tuhan, dari Allah, di bawah Jibril disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Alurnya seperti itu. Petunjuk ya, ini dipahami. Dari Allah di bawah Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau toh nilai petunjuk tadi apa? Petunjuk adalah informasi. Sesuatu pemahaman baru bagi yang belum mengetahui. Ini diolah ya, maka jangan sampai salah memahami nanti tentang wahyu, tentang firman. Di dalam video guru yang lain sudah diterangkan dari pilar 4 pilar, tolong dikaji lagi. Tapi sudah dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah adalah sesuatu konsep, ya, itu bukan dari langit. Satu contoh menganalisa, satu contoh aja, surat Al-Fatihah diyakini ya, ini hanya diyakini dan diimani. Manusia meyakini itu boleh, mengimani itu boleh, tapi faktanya salah atau benar, dia pun tidak tahu. Tapi kita coba, pada melalui video ini, para murid dan santri juga para pemirsa dan pendengar, diajak guru untuk berpikir yang tepat. Kalau toh surat Al-Fatihah itu dari langit, dari Allah, di bawah Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau toh itu wahyu, kalimat itu kalimat perintah atau kalimat keterangan. Cara berpikirnya begitu. Kalau toh wahyu itu untuk kanjeng Nabi atau untuk umatnya, itu surat Al-Fatihah. Kita cek, kita lihat kebiasaan kita. Kalau toh itu petunjuk dari Allah, lantas apa hubungannya? Kalau ada manusia atau kita yang beragama Islam, kirim doa, kok membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Fatihah itu dikirimkan. Coba. Para murid, para santri, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Kalau toh petunjuk itu dari Allah diterima kanjeng Nabi Muhammad, dibaca oleh umatnya, tatkala umatnya bisa membaca, wahyunya dikirimkan kepada almarhum. Para murid, para santri coba dikaji betul-betul ya. Dari keyakinan, dari keimanan yang pertama kita meyakini bahwa surat Al-Fatihah adalah petunjuk dari Allah melalui Jibril disampaikan kepada beliau Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya kita membaca. Petunjuk itu kita kirimkan fadilahnya kepada si almarhum. Coba dikaji ya. Benar atau salah ini? Petunjuk dikirimkan kepada almarhum yang sudah meninggal.
petunjuk dikirimkan si mayit. Lantas kalau hal seperti ini sudah terjadi 1400 masa lampau, apa gunanya Allah membuat firman atau wahyu? Kalau toh cara mengaplikasikan dalam kehidupan seperti ini, benarkah cara ini yang diajarkan oleh Islam? Ataukah umat 1400 tahun dalam kekafiran? Kalau toh itu tidak membawa dampak atau tidak efektif, tidak membawa manfaat kepada si almarhum, lantas keyakinan kita sejak kecil bagaimana? Dari penjelasan dan keterangan sesimpel ini aja, kita pun akan bisa memutuskan bahwa perilaku kita, perilaku budaya kita sudah sangat nyimpang dari apa yang dikatakan petunjuk atau wahyu itu. Segala sesuatu yang mampu dikirimkan, mungkinkah wahyu itu dikirimkan ke orang lain, ditransfer, ditranslate? Para murid, para santri, kalau toh cara berpikir umat seperti ini, lantas di mana manfaatnya Al-Quran? Di mana kehebatan Islam kita? Bagaimana kalau nanti orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang kejawen, orang musyrik, orang syirik memahami pemahaman seperti ini? Apakah kita sebagai umat Islam tidak ditertawai dunia bahwa petunjuk dikirimkan si mayit? Kalau toh memang petunjuk itu ditulis dengan bahasa Arab, ditulis seperti itu, bagaimana kalau itu dilambangkan sebagai tulisan kaligrafi? Kalau toh kaligrafi bisa dikirim sesama manusia. Para murid, para santri, kita sejak kecil belajar beragama, sejak kecil kita belajar kitab, sejak kecil kita mendengar meskipun kadang ada yang tidak belajar. Tapi selalu terngiang, selalu terdengar bahwa itu kalamullah, firman suara Tuhan, wahyu kepada seorang nabi. Wahyu ditafsiri adalah petunjuk. Bagaimana kalau petunjuk melalui nabi kita membaca, sedangkan itu petunjuk itu kita kirimkan kepada almarhum. Bila tidak mampu mencerna pemahaman ini, di negara kita masih banyak orang-orang yang masih mempelajari itu, dan kita pun juga sering dididik orang-orang yang ahli kitab Al-Quran. Tolong ditanyakan, wahai sang pendidik dan pengajar, surat Al-Fatihah ini kan wahyu, ini kan petunjuk. Apakah boleh, apakah bisa? Petunjuk dari Kanjeng Nabi saya baca, saya transfer, saya kirimkan kepada si mayit. Peristiwa hal-hal seperti ini masih ratusan ayat dan surat. Tradisi yang simpang siur, tradisi yang salah kaprah, tidak mengerti kebenarannya karena budaya yang tidak terjawab kebenarannya. Lantas melalui video ini kita, Anda, siapapun sudah mulai paham dan mulai mengerti ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Salah dalam berketuhanan, salah dalam beragama. Coba pahami bahasaku. Bisakah petunjuk itu ditransfer ke orang lain mengharapkan sesuatu hal? Wong itu petunjuk. Coba ada lagi dalam satu tradisi di negara kita. Si almarhum A, B, C, D. Setiap mayit, setiap manusia yang meninggal,
dibacakan khususon, wasilah, suatu petunjuk. Coba dipahami betul-betul. Nah, inilah para murid, para santri sesuai dengan apa yang diberikan judul oleh guru. Jangan ikuti kekafiran umat, karena ini sudah 1400 tahun masa lampau. Para murid dan santri dipahamkan lagi melalui video ini. Kafir itu bukan orang di luar Islam. Kafir itu maknanya terkubur. Bahasa persamaannya adalah tertutup. Bahasa kecerdasannya dia tidak mengetahui. Bahasa rohaninya dia belum mengerti. Itulah yang disebut kafir. Lantas kalau diulas oleh guru satu peristiwa, satu budaya, satu tradisi tentang surat Al-Fatihah yang dilakukan di peradaban sebagai umat beragama Islam. Bagaimana kalau seperti ini? Maka melalui video ini guru menyampaikan khususnya kepada para murid dan santri. Janganlah ikut-ikut kalau para murid dan santri sudah mendapatkan sesuatu pengertian dan pemahaman tentang surat Al-Fatihah. Tentang Islam yang diajarkan guru. Sesungguhnya di luaran sana, kekafiran itu sudah 1400 masa lampau. Dan sudah ditegaskan para leluhur kita, bahwa tatkala suatu bangsa atau negara dalam kekafiran dan kekufuran, hancurlah negara itu, rusaklah umatnya. Kelak di kemudian hari, finari jahanam tempatnya. Para murid, para santri, coba betul-betul dipahami. Ini belum lagi satu contoh surat-surat yang lain di dalam kitab suci Al-Quran. Itu ditafsiri, dimaknai wahyu adalah petunjuk. Dibuat hajatan, ada yang di dalam disebut ilmu pengasihan. Lantas apa yang disebut dalam suatu kalimat atau kitab suci Al-Quran? Bila kurang paham, pahami video guru tentang mengajarkan apa yang disebut 4 pilar. Karena 4 pilar itu nantilah yang akan mencerdaskan kehidupan sebagai manusia, terutama kalian bagi yang beragama Islam. Karena guru sudah menyiapkan dari judul kaset dan video 4 pilar itu nanti yang akan menopang kehidupanmu, bahkan akan menopang kehidupan suatu negaramu ini. Dari 4 pilar guru sudah memberi kado buat seluruh umat dan bangsa negara Republik Indonesia. Karena peradaban ke depan, peradaban yang rusak, akan tumbang dan hancur, tumbuhlah peradaban yang baru ke depan. Semoga generasi yang muda pelajari video-video yang sudah aku sampaikan melalui dimanapun berada. Semoga menjadikan kalian hidupmu menjadi selamat. Kehidupanmu mendapatkan kecerahan. Sehingga Islam akan menjadikan Islam yang betul-betul profesional. Bukan Islam dalam kekafiran. Semoga video ini sangat membantu dan mencerdaskan, memberi pemahaman yang baru tentang wahyu dan tentang petunjuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.